Fokus. Ini penting sekali nih. Lihat sini. Jadi nggak boleh ada jeda antara meletakkan ini yang kanan ke kiri langsung seketika. Jadi tidak ada gerakan lain. Saya mohon maaf ya, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya cari-cari belum ketemu. Misal, Abu Hanifah tahu hadisnya ini semua sudah ada di sini. Bismillah itu bisa dibaca 4 cara. Cuman kan saat dipraktekkan masih salah satu dipilih. Ini bukan pendapat. Jangan dibentur-benturkan. Pilih mana? Imam Syafi'i apa Nabi? Saya nggak pilih Anda. Tuh, kalimat-kalimat itu sering muncul. Pilih mana? Umar apa Nabi? Mana ada Umar menyalahi perintah Nabi? Bismillahirrahmanirrahim itu ayat sempurna. Terpisah sendiri. Diturunkan untuk memisahkan antar surat supaya bisa dibedakan. Yang ini Al-Fatihah, yang ini Al-Baqarah, yang ini Ali Imran, yang ini An-Nisa sampai ke An-Nas. Dari mana taunya beda-beda itu? Ada Bismillahirrahmanirrahim. Karena itulah setiap kita mau masuk kepada surat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim baru Alif Lam Mim. Masuk surat ketiga, Bismillahirrahmanirrahim baru Alif Lam Mim. Maka pendapat yang ketiga mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ayat yang berdiri sendiri. Tidak termasuk bagian dari Al-Fatihahnya, bukan termasuk bagian dari surahnya, surah yang lainnya, tapi dia ayat berdiri sendiri yang diikutkan pada bacaan-bacaan surah. Hanya walaisat ayatan minal Fatihah wa huwa madzhab Abu Hanifah rahimahullah. Ini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Karena dia kemudian ayat terpisah sendiri, maka bagaimana hukum membacanya? Kita nanti akan lihat pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah nama aslinya Nu'man, An-Nu'man bin Thabit bin Zuta. Ya, kalau Imam Malik lahirnya di Madinah 93 Hijrah, ada yang mengatakan 94 bahkan 95. Kalau Imam Abu Hanifah lahir beliau di 80 Hijrah, wafat 150 Hijrah. Jadi begitu beliau wafat, Imam Syafi'i lahir. Imam Abu Hanifah. Saya kasih rahasia besar. Ini di antara kita saja. Yang di luar kedengaran? Tidak, tapi bisa jawab. Di Indonesia tuh luar biasa lah, nggak kedengaran tapi bisa jawab gitu ya. Ada yang belum saya tulis sudah kelihatan. Di Sukabumi ada yang kenal Firaun. Imam Abu Hanifah itu anak pedagang, Pak. Bapaknya pedagang, tukang kain, jualan kain. Alhamdulillah. Bakatnya tinggi. Alhamdulillah. Di bapaknya itu pedagang, bisnis kain. Anaknya pun pedagang juga. Ikut bapak tadinya. Cuman cerdasnya terlihat dari kecil. Luar biasa cerdas. Cerdas, cepat hafal Quran. Dibacakan hadis langsung hafal. Anak belajar dengar hadis langsung hafal 300. Anak ini. Ikut bapak. Kelihatan sama alim besar. Namanya Syekh Hamad. Kata Syekh Hamad, kamu ini, bakatmu bukan di sini. Bukan dagang bapaknya. Dibawa ke bapaknya. Pak, sini. Anak bapak itu bukan jualan bakatnya. Sayang-sayang kalau dibawa jualan. Arahkan dia untuk mempelajari fikih. Fokusnya di agama. Passionnya di agama. Maka bapaknya tahu, wah ini saran ulama, diikutilah kemudian. Nah, ini kata para ulama, ahli-ahli akhlak, hikmah itu mengatakan, bapak ibu ini pesan kepada setiap orang tua. Bapak ibu boleh profesinya beda-beda. Mungkin ada yang pebisnis, ada yang tentara, ada yang dosen, ada yang polisi, ada yang macam-macam. Boleh jadi bapaknya polisi, anaknya mungkin ahli ngaji. Bapaknya tentara, anaknya ahli hadis. Cek. Dari sejak kecil amati kecenderungan anak Anda kemana? Di sekolah kita di sini di Alisan itu ada pemantau khusus. Ya kita buka 2 kualifikasi. Jadi ada yang kita istilahkan intelektual ulama, ada ulama intelektual. Anaknya dari kecil kecenderungan kemana? Ada yang senang dokter-dokteran. Konsisten nggak nih dari TK sampai ke SD? Kelihatan nggak? Kalau konsisten dia masuk ke bidang intelektual ulama. Biarkan dia jadi dokter. Tapi kita cetak dia dokter yang ahli Quran. Hafal Quran 30 juz, tahu hadis-hadis kedokteran. Ini arahnya jelas. Ya, ada yang datang ke sini langsung pakai jas, pakai peci. Mau jadi apa, nak? Presiden. Oh, siap. Ada yang datang pakai baju tentara, ada yang pakai panglima, ada yang kemarin polisi, besoknya tentara. Ada pokoknya macam-macam lah, kelihatan beda-beda. Tapi kita senang, biarin aja gitu. Kita support. Ada yang memang dari awal tuh kayak kelihatan mau jadi ahli Quran. Itu kalau bukan kelas Quran nggak masuk dia. Ada yang nangis pulang. Kenapa hari ini nggak ada hafalan? Ternyata senang menghafal Quran. Ada yang begitu, Pak. Ya, ada yang berubah-ubah tadi itu yang belum konsisten banyak gitu. Tapi indah kalian. Anda lihat anak Anda tuh di mana? Ya, arahkan ke bakat dia, tapi isi dengan nilai agama. Itulah kemudian yang terjadi pada Abu Hanifah. Dari kecil, Pak, ada satu orang liberal zaman Abu Hanifah. Jadi orang liberal sekarang telat dia.
Udah ketinggalan jauh lah pokoknya. Zaman Abu Hanifah itu, ada liberal yang nantangin para ulama. Nggak ada yang menang lawan dia tuh. Ya, pertanyaan sederhana. Neraka itu dari apa katanya? Api. Api yang menyala-nyala. Setan diciptakan dari apa? Api. Ya kalau setan dari api, nerakanya api, ya nggak ngefek dong katanya. Setan kan dicipta dari api. Dibalikin ke neraka. Nerakanya dari api juga. Bahannya sama. Bagaimana bisa berdampak? Diam semua. Oke lah. Sampai Abu Hanifah penasaran. Datangi orangnya. Pertanyaan kok gampang gitu katanya. Pertanyaan kok gampang gitu. Enteng aja. Anak kecil ikut-ikutan katanya. Kan saya jawab kamu. Sini katanya. Datang orangnya ditampar langsung. Pah! Wih kurang ajar kamu katanya. Anak kecil nampar orang besar. Emang kenapa? Sakit. Sakit. Kalau tidak bagaimana saya marah katanya. Kok sakit? Itu kan pipi dari kulit. Tangan saya pun dari kulit. Apa yang salah pipi kamu kulit? Ini kulit. Kalau kulit ketemu kulit bisa sakit. Maka api dengan api pun belum tentu tidak sakit. Abu Hanifah kecil. Kecilnya bisa mengalahkan orang liberal. Dewasanya menjadi hujah kemudian. Anak siapa? Tukang kain. Tuh. Maka jangan pesimis. Anda silahkan. Tukang beca. Gak ada masalah. Ojek. Gak ada masalah. Ya. Dulu saya punya teman tuh tukang beca pak. Bapaknya. Ya, dia punya beca. 1000 beca. Orang yang narik gitu. Oh. Anaknya kuat dia. Tukang beca betul. Kadang-kadang dia narik sendiri gitu. Tapi sukses. Sampai sekarang sukses. Ya, banyak teman-teman ibu saya tuh yang serabutan. Ada yang bagian ngambil apa. Anaknya dengan jadi dirjen, jadi macam-macam. Kenapa anak yang sekarang anak yang kaya-kaya kok senang tawuran? Ada yang kena narkoba. Apa yang salah? Mungkin pendekatan kepada Allahnya yang kurang. Ya. Kita ambil 5 menit lagi. Karena pekan depan saya mau roadshow itu. Ya. Kita akan ketemu. Anda ikut tanya belajar. Ya, kameramen matiin lampu lagi. Ini tenang. Ya, nanti kita akan lihat. Nanti gantian supaya kita bisa satu memberikan hak kepada warga komplek juga. Kalau mungkin kan macet dan sebagainya ada saatnya. Kemudian langgang dulu, tenang lagi. Yang kedua kita juga roadshow karena saya lihat ada yang datang, ada permintaan dari jauh dari mana. Tapi karena tetap bergabung kan ada sebagainya. Ya, dan saya mau ke Jepang nanti. Saya mau ke Jepang. Saya ke Jepang dulu nanti balik lagi ya, insyaallah. Bismillah. Ambil satu dulu. Dalilus Syafi'iyah. Ingat, ada Syafi'i, ada Syafi'iyah. Itu beda. Ada Syafi'i, ada Syafi'i. Ya, itu lain. Kalau Syafi'i, itu orangnya tadi. Ya, Imam Muhammad bin Idris. Ngambil tafa'ul dari kakeknya yang buyut ketiga. Kalau Syafi'iyah, maka ta di sini dinisbatkan kepada pengikut. Ikut di sini ikut jalur maksudnya. Ya bukan kelompok. Maksudnya beribadah sesuai petunjuk Nabi dari jalur Al-Imam Asy-Syafi'i. Gini-gini biar nggak pusing. Ya. Lihat sini. Bismillah. Ini Bapak ya, gambaran besar saja ya. Gambaran besar begini. Allah turunkan Al-Quran sebagai bimbingan bagi umat manusia. Namanya Hudan. Ditemukan di Quran surah kedua ayat 185. Hudan ini sudah di fitrah setiap Nabi dan Rasul, setiap bertugas, dia membawa pedoman yang diberikan oleh Allah. Ya, misal dari Nabi Adam bawa Hudan. Itu di Quran surah kedua ayat 38. Nabi Musa bawa Hudan, yang Taurat itu. Quran surah 17 ayat 2. Nabi Muhammad bawa Hudan namanya Al-Quran. Jelas? Al-Quran diajarkan oleh Nabi. Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Beliau yang diutus diperintahkan untuk diikuti. Turun Quran surah ke-3 ayat 31. Yang mengikuti menjadi teladan di kemudian hari. Quran surah ke-33 ayat 21. Sini fokus. Nabi jelaskan. Baik dari perkataan, perbuatannya, tindakannya, keputusannya. Semua yang bersumber dari Nabi, informasinya disebut hadis namanya. Untuk membedakan dengan Al-Quran. Ya, namanya apa? Hadis. Di semua unsur penjelasan Al-Quran ada di hadis. Anda nggak mungkin beribadah tanpa hadis. Mustahil. Salat misalnya. Perintah ada di Quran. Al-Baqarah ayat ke-43. Wa aqimus sholat, tunaikan sholat. Cuman caranya kan nggak disebutkan.
Ruku disebutkan warka'u ma'arakin. Cuman cara ruku bagaimana? Nggak disebutkan. Cara sujud bagaimana? Nggak disebutkan. Ketika semua diajarkan oleh Nabi hadis ini, keterangan-keterangan, perintah-perintah, larangan-larangan bersumber dari Al-Quran, dijelaskan dan jadi pedoman untuk diikuti, saat kita mengikutinya disebut sunnah namanya. Jalan hidup Nabi SAW. Sunnah. Makanya ada yang menyebut Al-Quran hadis, ada yang menyebut Al-Quran sunnah. Ya, Al-Quran sunnah, Al-Quran sunnah, Al-Quran sunnah. Cuman kan Anda mau belajar Quran sunnah, dari mana? Kan nggak pernah ketemu Nabi. Saya ingin langsung mengambil dari Nabi. Sok, mangga. Ya, dari mana ketemunya? Lihat mimpi aja belum pernah. Maka kita urutkan. Nabi mengajarkan ini, Al-Quran dan Sunnah ini kepada siapa? Kepada orang yang hidup bersama Nabi. Satu, beriman kepada Nabi sampai wafat. Dua, awas hati-hati. Dan bertemu Nabi. Hidup semasa dengan Nabi, ini syaratnya. Beriman pada Nabi sampai wafat. Awas, sempurnakan. Ketiga, bertemu Nabi secara langsung. Jika terpenuhi tiga syarat ini disebut sahabat namanya. Sahabat. Salah satunya hilang, maka gugur sahabatnya. Misal, beriman sampai wafat. Hidup di masa Nabi. Tapi nggak pernah ketemu Nabi secara langsung. Bukan sahabat. Seperti Uwais Al-Qarni. Uwais hidup di masa Nabi, disanjung-sanjung oleh Nabi, bahkan penduduk langit menyambutnya untuk pulang Uwais kepada Allah kalau dia pulang. Umar bin Khattab menunggu kafilah dari Yaman untuk menemukan mana Uwais, mana Uwais, mana Uwais. Hidup di zaman Nabi, beriman pada Nabi sampai wafat, beriman pada Allah sampai wafat, tapi tak pernah bertemu Nabi dalam hidupnya. Dia bukan sahabat. Ada yang hidup di zaman Nabi, melihat Nabi, tapi nggak pernah iman pada Nabi. Banyak. Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Adik abu-abu sekarang jangan ikut-ikutan lagi. Karena sudah ada yang begitu. Jelas ya? Baik. Nah ada yang beriman cuman gak sampai wafat. Ada. Abdullah bin Ubay bin Salul itu munafik. Kasus yang ini beda. Musailamah al-Kadzab. Beriman. Tapi begitu Nabi wafat gak beriman lagi. Dahsyatnya ngaku Nabi. Jadi yang sekarang ngaku-ngaku Nabi dia telat dah keduluan. Ada Musailamah Al-Kadzab. Jadi begitu Nabi wafat, dia langsung bangkit. Saya Nabi baru yang diutus. Kalau Muhammad SAW punya surah Al-Fil, saya pun punya surah Al-Fil. Apa bunyinya? Al-Fil, khurtumu tawil. Jadi kalau diurat ke ujung sama semua. Il. Seperti benar. Dan fasih Pak, pengikutnya banyak. Tuh, penyakit tuh. Setiap ada yang ngaku Nabi, ada aja pengikutnya. Itu masalahnya. Terakhir kan yang di Garut itu divonis sakit jiwa. Tapi ada pengikutnya juga. Tuh. Itu yang paling aneh tuh. Ya. Ada pengikutnya tuh. Langsung selesai. Al-Fil, surat gajah, khurtumuhu tawil, belalainya panjang. Itu Musailamah al-Kadzab. Ngaku Nabi. Ada yang kelihatan beriman sampai wafatnya. Tapi hatinya mengingkari munafik namanya. Jelas ya? Ada beriman pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian maaf sekali, tidak pernah berjumpa dengan Nabi misalnya. Walaupun beriman pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tak pernah berjumpa dengan Nabi misalnya, dan tidak hidup semasa dengan Nabi. Itu banyak termasuk kita sekarang. Jadi, kita bukan sahabat. Jelas ya? Kita bukan sahabat. Ini sahabat. Sahabat menerima dari sini. Semua ajaran Nabi. Ajaran Nabi dibagi dua secara umum, terkait dengan dalil. Ada yang satu dalil, satu contoh. Jadi begini dibaginya. Satu dalil, satu contoh. Nah, kalau sudah seperti ini, maka hukumnya berkata, kalau ada satu dalil, satu contoh, maka tidak boleh ada alternatif lain untuk menunaikan perintah ini atau meninggalkan larangan yang dimaksudkan. Maka dilarang Anda kreatif mencari cara lain. Contoh, ada yang sifatnya bacaan. Ketika Anda takbir dalam sholat, Anda ucapkan fayaqulu Allahu Akbar. Dalilnya seragam satu. Gak pernah ada dalil mengatakan Allahus Samad, Allahul Alim, Allahur Rahman. Maka tidak perlu kreatif. Sekalipun Allah punya 99 nama, tetap kalau takbir mengucapkan apa? Allah Akbar. Ada yang gerakan sifatnya. Begitu Anda takbir, fawadha'a yadahul yumna 'alal yusra, cepat letakkan telapak kanannya di punggung yang kiri. Mau begini bisa, mau begini ketemu boleh, mau begini boleh. Yang dilarang sampai ke sini. Sini. Tapi antara meletakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri, mau begini pun boleh, irsal.
Hadis-hadis awal. Tapi kalau Anda memilih meletakkan begini, maka cepat letakkannya. Hadisnya menggunakan fa. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Paham? Tidak. Huruf sambung. Konjungsi. Dua peristiwa tanpa jeda. Jadi nggak boleh ada jeda. Antara meletakkan ini, yang kanan ke kiri, langsung seketika. Jadi tidak ada gerakan lain. Saya mohon maaf ya, saya tidak bermaksud menyalahkan. Tapi saya cari-cari belum ketemu. Misal, takbir Allah, nggak enak Ustaz tangan kiri duluan. Ini kan negatif kiri ini. Kanan kan asosiasinya baik. Maka dia masukkan kanan duluan baru kiri. Allahu Akbar. Kadang kaki ngangkat dikit gitu. Nah, ini sependek pengetahuan saya. Mungkin saya yang kurang ilmu. Saya belum temukan. Dari koleksi kitab hadis yang saya punya, atau saya cari-cari juga, belum ketemu. Saya sampai mencari di hadis palsu, Pak. Ada nggak gitu? Ternyata di hadis palsu pun nggak ketemu. Saking tidak adanya, atau saking palsunya hadis ini, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Dan ternyata kesimpulan saya, saking jelasnya gerakan sholat ini, pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini. Ya langsung aja begini. Jelas ya? Baik, nah itu contohnya. Jadi kalau sudah ada satu dalil, satu cara, Anda nggak usah beda. Oh tidak Ustaz, terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat matamu. Ya. Ini ada satu ini. Yang kedua, ada beragam dalil, aneka cara. Tuh. Dalilnya beragam. Caranya tidak satu. Ini juga banyak. Ada yang sifatnya bacaan. Saya sering contohkan Al-Quran misalnya, ya kan? Langsung ke bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu nggak hadisnya berapa? Saya pernah nyari-nyari, ngitung-ngitung, paling sedikit setidaknya 70 hadis tentang ini saja. 70 dalil. Kalau dipetakan lagi jadi 4 bagian. Baca kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Silent. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Ya, dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Seperti tadi yang saya contohkan. Tuh, ada 4 cara. Bahkan Al-Quran sendiri yang paling dapat sampai ke kita mutawatir, 7 riwayat. Ada yang dibaca bahkan imalah pakai Wadduha wal-laili idza saja. Bagi kita, riwayat Hafiz dari Asim. Tapi kan kalau yang menggunakan riwayat lain, misalnya Warash misalnya dari Nafi', ya Khalaf misalnya, ya riwayatnya Hamzah kemudian beda. Kita wadduha, dia wadduha. Wadduha, wal-laili idha saji, ma wadda'aka rabbuka wa ma qali, walal akhiratu khairul laka minal uli. Andon. Saya bacakan wadduha di tempat yang Wadduha. Kayak Anda begini. Karena ternyata dia bisanya nggak bisa Pak. Betul daerah Palestina ke sana, Mosul, Irak sana tuh, Syria, banyak imalahnya. Masya Allah, Syekh, kaifa halik? Halik. Ani dhahib ila madrasah, Ani, enti. Ayo Betawi dari sana kayaknya, ya. Nah itu imalah. Jadi kenapa turun seperti itu? Karena memang tidak semua bisa menunaikan cara yang sama. Kalau dipaksa-paksa jadi beban. Gak boleh, haram, wadduha. Dia capek lisannya. Bahkan ada yang nggak bisa sin, bisanya sod. Ada yang nggak bisa sod, bisanya zai. Ihdinas siratal mustaqim. Sod. Ihdinas siratal mustaqim. Sin. Ihdinas siratal mustaqim. Zai. Kenapa? Karena memang lisannya susah. Dan itu wajar manusiawi. Jangankan ke Arab, di kita aja begitu. Ini sepeda Pak. Apa? Sepeda? Barangnya sama. Jelas ya? Nah, inilah contohnya. Ada lagi yang apa lagi misalnya? Ada yang gerakan, ada. Gerakan banyak. Seperti pernah saya sampaikan kan? Waktu Anda kemudian akan sujud di kitab yang sama Abu Daud. Ya, sama persis. 838 dari Wa'il bin Hujur, 840, 841 dari Abu Hurairah. Silahkan kalau mau sujud bisa menggunakan lutut duluan dari Wa'il bin Hujur. Fawada'a rukbatai qabla yadayhi, turun lutut baru telapak tangan. Ya, kalau lutut bermasalah turun pakai telapak tangan. Fawada'a yadayhi qabla rukbatai, riwayat Abu Hurairah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam turun. Apa hikmahnya? Kemudahan. Karena memang kalau Anda mau sujud cuma 2 ini organnya. Kalau nggak pakai lutut, telapak tangan. Ya. Yang salahkan kepala duluan. Ya kan? Kita logis aja. Emang hadisnya juga begitu. Nabi dulu pakai lutut. Begitu sepuh, lutut bermasalah.
Datang Abu Hurairah melihat 3 tahun sebelum Nabi wafat. Ternyata turun pakai telapak tangan. Bukan karena sepuhnya, karena konteksnya saat sepuh itu lutut bermasalah. Jangan disimpulkan juga kalau ada orang turun pakai tangan sepuh. Ada anak muda, dia belajar dalil pakai tangan, begitu turun Allahu Akbar, sepuh. Gak begitu cara bacanya. Jelas ya? Jadi dari sini, ini yang mau saya katakan. Dari sini, ini semua sahabat tuh paham ini, Pak. Ya, Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman dan seterusnya paham betul. Tapi kan sepeninggal Nabi, mereka semua berpencar untuk mengajar. Ada yang tinggal di Mekah seperti Ibnu Abbas, ada yang di Madinah, ada yang ke Yaman seperti Muadz, ada yang ekspedisi Afrika Utara seperti Amr bin As, Ali bin Abi Thalib kelak ke Kufah dan sebagainya. Nyebar tuh. Ya, nyebar. Nah, saat nyebar ini kan ngajar, Pak. Ngajar ke setiap tempat. Kan kalau orang baru pertama ketemu kelompok baru, orang baru masuk Islam, nggak mungkin diajarin ke empat-empatnya. Nyusahin. Begini deh ya. Ada yang mau belajar sholat. Ada 4 cara baca bismillah. Wah, capek dia. Capek. 1 aja cukup ajarkan. Maka yang menerima dari Nabi bacaannya keras. Jar. Bismillahirrahmanirrahim. Diajarkanlah keras. Bismillahirrahmanirrahim. Dipakai sama dia terus. Yang menerima dari Nabi sir, diajarkan sir. Demikian keempat-empatnya. Sampai tibalah kemudian ini ke masa tabi'in. Abu Hanifah tadi masuk golongan tabi'in. Abu Hanifah Nu'man. Karena pernah berjumpa dengan sahabat Nabi Anas bin Malik. Dan beberapa alumni perang Badar. Pernah ketemu. Tabi'in. Diajarkan ke sini. Dari tabi'in ini ngajarin lagi ke generasi setelahnya. Nah, di antara yang diajarkan setelah ini, ada yang masuk di abad kedua hijrah. 2 hijrah itu masuk di masa 100 tahunan. 100 ke 200 tahun. Jadi periode ke 100 sekian sampai ke 200 hijrah. Fokus. Ini penting sekali nih. Lihat sini. Diajarkan di masa ini. Ada bintang di situ. Yang menonjol. Yang hebat. Siapa di antara mereka? Kalau yang ini tadinya hanya menghafal. Hafal. Jarang ada yang nulis. Tapi ada di masa-masa ini yang luar biasa. Bukan sekedar kuat hafalannya. Tapi juga menuliskan semua ajaran-ajaran yang diterima dari sebelumnya. Jadi apa yang disampaikan dari Nabi ke sahabat, ke tabi'in dirangkum lagi di sini. Dituliskan di kitab mereka, hafal mereka dan diajarkan pada murid-muridnya. Bintang itulah yang paling populer, ada 4. Itu yang tadi Nu'man tabi'in, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas. Ini lahir 80 Hijrah, wafat 150. Ini lahirnya 93 Hijrah menurut qaul yang paling rajih. Kemudian Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini lahir 150 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal. Lahir tahun 164 Hijrah. Ulama-ulama ini, inilah teman-teman sekalian yang merangkum ajaran-ajaran sampai tersambung ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dituliskan di kitab mereka. Makanya kenapa sampai sekarang bisa dibaca? Karena mereka tuliskan. Dan populer karena pintar, muridnya banyak. Karena banyak ini mudah tersebar. Yang lain-lain juga banyak yang pintar. Cuman karena kurang pamor dengan yang ini banyak yang merangkum dari sini. Nah, ulama-ulama ini merangkum semua jalurnya. Karena jalurnya lurus, terang, at-thariqul wadih, jalurnya jelas terang ke atas, jalur yang jelas terang sampai ke puncaknya, sampai ke ujungnya disebut manhaj namanya. Manhaj itu cara. Ya, S2 saya itu menerangkan tentang manhaj. Ya, manhaj Ibnu Aqil fi syarah Alfiyah Ibnu Malik. Ya, jadi jangan pernah menyoal saya tentang manhaj. Ustaz Adi beda manhaj. Saya khatam kalimat manhaj itu. Ya, saya ditanya oleh penguji saya yang pertama, profesor pertama, "Ma makna minhaj?" Saya bilang, "Prof, bukan minhaj, tapi manhaj. Kalau minhaj begini, referensinya ini. Kalau manhaj begini. Anda hafal Alfiyah, sedikit Prof, tapi mau bait yang mana? Anda hafal Quran, ya sedikit, tapi mau riwayat apa? Ya, ada pertanyaan lagi? Tidak. Penguji kedua ada pertanyaan? Tidak. Penguji ketiga ada pertanyaan? Sedikit. Anda sekolah di mana? Sekarang tinggal di mana? Apalagi Prof yang mau ditanya? Cukup. Selesai 5 menit saya sidang. Ya, manhaj itu adalah at-thariqul wadih, jalan yang lurus sampai dengan ke asal. Jadi kenapa disebut satu manhaj? Ini kalau Anda belajar dari sini jalurnya, manhajnya sama. Ke Nabi juga. Kalau belajar dari sini jalurnya, manhajnya sama. Ke Nabi juga. Kalau belajar dari sini manhajnya, sama ke Nabi juga.
Kalau belajar dari sini, ke Nabi juga satu manhaj. Kecuali Anda ngambil ilmu dari Abu Jahal. Itu beda manhaj. Jelas? Dibelajar dulu yang benar, baru mengeluarkan statement. Ya, tapi kita pun saling menyayangi. Jangan mencela, itu nggak baik mencela. Ya, jelaskan supaya paham apa urutannya. Nah, ini ngajar nih ke bawah, sampai ke kita. Kitab-kitabnya ada. Al-Um, saya lagi ngapalin Al-Um sekarang, 9 jilid. Ya, karyanya ditulis oleh muridnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik ada Al-Muwatta, ntar saya bawa kitabnya Al-Muwatta, saya punya. Ya, Abu Hanifah punya kitab ke bawahnya. Sampai Imam Ahmad punya Musnad Ahmad, ada. Terus dipelajari sampai dengan sekarang. Ini turun ke bawah, punya murid-murid. Ini misalnya yang sekarang di India, Syekh Dahlawi. Dia menyebarnya ke Asia Selatan, ke India, ke Pakistan, dan seterusnya. Ini misalnya turun, sampai saya belajar langsung Syekh Rabi'ti. Syekh Rabi'ti itu ulama hebat, Maliki, dan beliau nggak bisa melihat. Tapi kalau memberikan fatwa, kitabnya luar biasa. Teman-teman, saya baca kitab begini, beliau sudah hafal isinya. Nggak bisa lihat. Ketika kami bacakan, bla 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 bla, kata beliau, kef ya bunai, berhenti dulu. Ada fasil laysat nuqtah. Itu koma bukan titik. Lakin maktub huna nuqtah ya Syekh. Ini tertulis titik di sini. La wa khata. Ay sanad tab'ah. Tahun berapa dicetaknya? Sekian. Bukan yang itu. Rujuk ke tahun yang sekian, itu yang benar. Tahu sampai titiknya, baris keberapa kalimatnya. Mata nggak bisa lihat. Syekh Rabi'ti. Saya belajar langsung dengan beliau. Ya, Syekh Rabi'ti. Kemudian Syafi'i banyak. Ya, terakhir singanya yang wafat. Ya, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Itu disebut As-Suyutinya Al-Mu'asir. Jadi kalau karya apapun di bidang apapun ada tulisannya. Ya, dan seterusnya. Imam Ahmad banyak turunannya. Ya, sampai ke bawah-bawahnya ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sampai Al-Imam Syekh Al-Albani, itu bapaknya Hanafi dulunya. Syekh Al-Albani mengatakan tidak bermadzhab, tapi kalau dilihat-lihat kecenderungan kemana, nyambungnya ke sini juga. Ya, ke Ahmad Ahmad bin Hambali. Jadi kalau turun-turun ke bawah ke sini, ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad atau Hambali. Ketika mereka mengajarkan, semua diajarkan sumbernya ada. Cuman kan saat dipraktekkan mesti memilih salah satu. Contoh, Abu Hanifah tahu hadisnya ini semua sudah ada di sini. Bismillah itu bisa dibaca 4 cara. Cuman kan saat dipraktekkan mesti salah satu dipilih. Nggak mungkin 4-4-nya dibaca. Saya kan pengen SB Ustadz. Apa itu SB? Sunnah banget. Saya pengen banyak pahala, saya gabungkan semuanya 4-4-nya. Jadi imam di alisan. Subuh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Nggak bisa. Saya pecat besoknya tuh. Nggak bisa, harus pilih salah satu. Makanya ini memilih salah satu. Abu Hanifah, nanti kita lihat pilihannya. Ya, dibaca tafsir. Kemudian ini Imam Malik, nggak dibaca sama sekali. Imam Asy-Syafi'i baca dengan keras. Imam Ahmad bin Hanbal menengahi. Ya, dibacanya sir saja. Saat salat sir, jaharnya sir kan juga tidak dibunyikan. Tengah-tengah. Ketika mereka memilih salah satu, mesti dipilih cenderung salah satu. Ma dhahaba ilaihi. Ini yang ingin cenderung saya ambil. Ma dhahaba ilaihi. Pendapat yang cenderung saya ambil disingkat. Ini kepanjangan disingkat jadi madhab. Madhab. Singkatan itu udah biasa di Arab. Allahu Akbar singkat takbir. Bismillahirrahmanirrahim singkat basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin singkat hamd. La haula wala quwata illa billah singkat hauqala. Banyak singkatan. Jam berapa ini? Udah 9 lewat 5. Ini mohon maaf ya karena sudah lewat dan sebagian juga dari jauh. Saya kira untuk sementara kita cukupkan dulu. Ya, kita sama-sama akhiri dengan bacaan hamdalah. Hamdalah. Tidak. Contoh belum selesai, belum. Ini contoh. Contoh, sebentar lagi. Sebentar lagi saya tutup 5 menit lagi. Contoh. Kan nggak mungkin kita ucapkan hamdalah, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Contoh, ini. Maka mazhab pun singkatan asalnya mazhab ilaihi yang cenderung saya ambil. Maka kalau Anda cenderung ke sini silahkan. Cenderung ke sini nggak ada masalah. Cenderung ke sini nggak ada masalah. Semua satu manhaj. Manhajnya sama, mazhab boleh berbeda karena kecenderungan nggak boleh dipaksakan. Nggak boleh Anda katakan ikut saya, kalau nggak bidah. Ikut saya, kalau enggak tidak sunnah. Nggak bisa. Ini kalau sama-sama satu jalan, nggak ada masalah. Makanya ketika ini kemudian muncul sekarang, ini Asia Selatan. Ini Afrika Utara banyaknya. Yang ini banyak di Asia sebagian Tenggara. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Palestina, ada yang kemudian Syria. Yang ini sekarang ada di Saudi, ada sebagian negara Teluk. Kan persoalannya orang-orang kita, banyak guru-guru kita sekolah ke sini. Beda-beda.
Ada yang ke Pakistan, ke India, pasti Hanafi. Maksudnya dapat manhajnya. Walaupun mungkin belajar yang lain juga, tapi kecenderungan prakteknya pasti akan ke sini umumnya. Umumnya, walau tidak semuanya. Nanti ke Maliki misalnya, ya, Tunisia, Aljazair, Libya dan sebagainya, ada di sini. Ya, Syafi'i juga belajar ke Mesir, ke Al-Azhar. Ada yang ke Syria misalnya. Ada yang Hambali, ya, misalnya masuk ke negeri yang mazhabnya Hambali, Madinah, Jamiah Islamiyah, ya, Ummul Qura. Walaupun belajar yang lainnya kecenderungan dipraktikkan di tempat itu banyaknya Hambali. Makanya ketika pulang, kalau ini mengajarkan kekhasan wajar. Ini orang Bandung pulang dari India, Bismillah, soalnya jarang dibaca. Dibaca sir. Ini Maliki, ya, orang Surabaya, pulang dari Libya atau Tunisia, Maroko, nggak baca Bismillah misal. Ini orang Palembang, pulang dari Mesir, Bismillah dikeraskan. Ini orang Bekasi, planet lain, ya. Belajar misalnya ke Madinah, Jamiah Islamiyah, sampai balik sini disirkan. Pulang ke sini ngajar, ini alumni Madinah, ini alumni Al-Azhar, ngajar. Kan yang 4 tahun tinggal di sana akan berpengaruh keadaannya pada kita. Terbawa. Walaupun Anda misalnya pilih yang ini, tapi karena sering ada di sana dengar dan sebagainya, kecenderungan mungkin yang diamalkan yang biasa dipraktekkan. Boleh jadi Anda silahkan aja ngamalkan ini, cuman saya misalnya disirkan. Ini yang dijaharkan, ini yang gak dibaca sama sekali. Diajarkan pada masyarakat. Yang jadi persoalan kadang-kadang ada yang belum tuntas belajarnya. Ini tadi yang Surabaya, main ke Bekasi. Di sini sir dibacanya. Di sini nggak dibaca, tipis-tipis. Karena nggak kedengeran biasa. Yang jadi persoalan nanti, nih yang Palembang. Jahar. Main ke Bekasi, sir. Biasa kedengaran kencang. Tiba-tiba nggak ada, tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wih, Bismillah yang nggak ada. Nah, tiba-tiba sujud sahwi belakangan. Nah, itu yang repot. Saya sering ceritakan ini, saya waktu di Saudi itu tugas saya 2010. Saya pernah tugas di Saudi. Oh, terima jemaah haji. Isya tuh. Isya, saya masih ingat tuh imamnya tuh. Istaqimu, udah siap. Sir kan? Karena Hambali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Komentarnya nyentik banget samping saya tuh. Iki imamnya Muhammadiyah ya. Muhammadiyah. Iki imamnya Muhammadiyah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Ketuanya Sesudes. Nah, jadi nggak ada hubungan dengan Muhammadiyah dan NU. Nggak ada hubungan juga dengan yang lain. Nggak ada hubungan dengan Salafi. Nggak ada hubungan dengan yang lain dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita mau urut lebih jujur lagi, ini kan hidup di abad 200-an kan? 2 Hijriah. Tahun 200-an. Saya mau tanya, sekarang tahun berapa? 1400? Bu, ibu di rumah sepakat dengan suami. Pak, mulai sekarang pakai kalender Hijriah aja. Khusus untuk urusan rumah tangga. Kalau yang luar, boleh pakai acuan Masehi. Saya kasih tip buat ibu, Bu. Sebab kalau ibu pakai kalender Hijriah untuk urusan rumah tangga, uang belanja cepat keluar. Karena di Hijriah itu cuma 29 atau 30 hari. Ya, masih ada 31-nya. Ya. 1440. Nih. Yang lahir di 100 sampai 200. Berarti kan jauh 1200 tahun yang lalu, 12 abad yang lalu. Saya mau tanya, ini orang dulu apa orang sekarang? Dulu bahasa Arabnya disebut salaf namanya. Bukan saraf, salaf. Salaf. Bukan salaf. F, bukan P. Orang Sunda susah nyebut P. F, itu fitnah. Salaf. Salaf itu dulu. Banyak mana salaf itu banyak di Quran. Utang ada, ya, banyak macam-macam. Salaf itu terdahulu, umumnya terdahulu. Yang dulu, lawannya khalaf. Khalaf itu sekarang. Yang baru-baru. Khalaf dan salaf. Khalaf, salaf. Ya. Sekarang kan kita, nih kalau kita mau sholat, mau belajar fikih apa-apa, kan nggak bisa langsung ketemu Nabi. Nggak bisa. Manhaj saya Quran dan Sunnah. Quran, ente dari mana dapatnya? Diurut-urut ke sini juga ketemunya. Silahkan cek. Sifat sholat Nabi. Mau baca yang Syekh Albani, Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, tetap aja Anda akan temukan pendapat Imam Ahmad kesini juga.
Pendapat Imam Syafi'i ke sini juga. Jadi kalau Anda katakan, saya nggak bisa, saya Quran Sunnah saja. Ya, saya nggak akan bermazhab, nggak akan bertentangan. Bagaimana kalau Imam Syafi'i bertentangan dengan Nabi? Ya nggak mungkin, Cepi. Imam Syafi'i itu masanya lebih dekat ke Nabi daripada ente. Jadi kan tahu ke atasnya begini. Ini bukan pendapat. Jangan dibentur-benturkan. Pilih mana? Imam Syafi'i apa Nabi? Saya nggak pilih Anda. Tuh, kalimat-kalimat itu sering muncul. Pilih mana? Umar apa Nabi? Mana ada Umar menyalahi perintah Nabi? Umar tuh dijamin Nabi masuk surga tanpa hisab, dekat dengan Nabi. Anda bilang pilih mana? Umar apa Nabi? Kalimat ini seakan-akan benar, tapi kalimatul haqqi radu bil batil. Salah tempatnya. Kan ini ada hadisnya, Pak. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Pemahaman Anda yang tidak sahih. Ini orang dulu disebut salaf. Kita itu pasti beribadah merujuk ke sini ujung-ujungnya. Kalau kita ingin mengikuti ini, nisbat namanya, disbatkan, maka tambahkan ya di ujungnya. Pakai ya begini. Kalau ada ya, maka rumus bahasa Arabnya selesai. Setiap ada huruf ya, maka 99% huruf sebelumnya dibaca i. Fi. Bait. Ba. Ya. Ta. Kalau ada ta di ujungnya terakhir begini, ini pasti i. Baiti, rumahku. Kalau ya hanya di tengah-tengah, bisa dua kemungkinan. Bisa a, bisa i. Misal, nih di tengah-tengah. Baitun atau bit. Bit, bait. Bisa dibaca dua kemungkinan. Jangan baca domah. Bu Yeti. Yang tidak. Kalau nggak bait, bit. Jelas? Nah ini ujungnya i, ikut ke sini, ikut nih, ikut Syafi'i, ikut Malik, ikut Abu Hanifah, ikut supaya nyambung ke Nabi. Ikut ke orang-orang dulu, apalagi orang-orang ini sanadnya bagus, tambahkan i di ujungnya maka muncul kalimat salafi. Salafi itu ya kita, saya, Anda. Salafi itu bukan kelompok. Anda jangan keliru, salafi itu bukan kelompok, salafi itu manhaj. Ya, jadi sekarang banyak dipersepsikan kelompok, jadi mengecillah maknanya. Maknanya menjadi mengecil, jadi sempit maknanya. Asalnya itu manhaj. Jadi kalau Anda, apa manhajnya? Manhaj saya salafi. Anda apa? Salaf. Wah, tapi kok salaf begini? Kayak kan tidak begitu. Berarti mazhabnya yang beda. Ya. Mazhab kamu apa? Saya Syafi'i. Kamu kelompoknya Syafi'i? Bukan. Anda yang kurang luas belajarnya. Ini jalur yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ini jalur Imam Ahmad. Jalur Anda siapa? Oh, Ustadz Muhsin saya. Berarti dia belum belajar. Kalau bicara bertemu sama yang begitu, jangan cepat marah, dipahami aja. Dipahami aja, jangan berdebat. Orang yang menghindari perdebatan, walaupun dia benar, akan dibangunkan oleh Allah satu istana di pinggiran surga. Kok di pinggiran Ustadz? Ya yang penting dapat lah daripada nggak sama sekali. Kok dibangunin masih nawar aja. Nah ini, saya jelaskan dulu ini supaya Anda ngerti. Kalau sudah paham, tinggal kita bicara dalil.